Wih, lagi makan apa nih? Enak banget kayaknya. Ya nih, aku lagi makan tulang rangu cil oil. Wah, nyobain dong. Wah, enak banget. Kamu belinya di mana? Ya nih, aku belinya dibikin lagi. Selain ada varian tulang rangu cil oil, ada juga varian bakso mercon sama chicken mercon. Buat kalian yang mau order, bisa kalian cek di Instagram Bikin Nagih di bawah ini. Wah, enak juga ya, tapi pedes. Nih, aku ada minum. Wah, produk barunya Unfari ya. Iya, ini tuh air mineral dari Algifari. Buat kalian yang mau order, boleh kalian cek link di bawah ini. Air Unfari, teman aktivitasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di Talk Show Unfari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Anggraini dari Prodi Manajemen semester 7 selaku host dan ditemani oleh teman saya. Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Fitriana dari Prodi Manajemen semester 7 yang akan menemani Teh Desi ya, teman saya. Oke, kebetulan sama sebagai host juga ya pada acara Talk Show Unfari hari ini. Oke, baik, saya kembalikan kepada Teh Desi terlebih dahulu. Apa sih yang akan dibahas pada sesi talk show ini? Silakan Teh Desi. Oke, baik. Hari ini Talk Show Unfari akan membahas tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam, yaitu pada zaman Rasulullah dan juga perbandingannya di zaman Rasul sampai dengan sekarang. Narasumber kita kali ini yaitu Bapak Nuruddin selaku warid bidang kemahasiswaan dan kerjasama dan juga dosen di Universitas Al-Ghifari. Tapi sebelumnya Bapak gimana kabarnya Pak Damang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih, aktivitas sekarang apa nih, lagi sibuk apa di internal kampus sendiri? Oke, biasa Bapak kan urusannya di kemahasiswaan dan kerjasama ya. Jadi sampai hari ini ya tugas saya di situ ya. Terkait dengan kegiatan Ormawa, juga terkait dengan kegiatan kerjasama dengan instansi lain. Boleh dong Pak ceritakan proses Bapak bisa ada di Unfari sampai sekarang saat ini gimana? Sebenarnya sebelum Unfari lahir Bapak sudah di Al-Ghifari. Ya. Jadi Bapak ke Al-Ghifari itu bersamaan dengan perpindahan STBA Al-Jawami ya, dibeli atau izinnya ya oleh Yayasan Al-Ghifari ya pada tahun 99 ya. Jadi sebelum Al-Ghifari lahir tahun 2002, Bapak 2 tahun sebelumnya sudah bergabung di Al-Ghifari ya. Jadi kalau dihitung sampai tahun ini Bapak di Unfari sudah menginjak tahun yang ke-23. Udah lama banget ya Pak. Iya. Selain di kampus, apa kegiatan eksternal Bapak yang dilakukan seperti apa Pak? Kegiatan Bapak pengabdian kepada masyarakat ya, mengisi pengajian-pengajian, khutbah ya, kajian-kajian ya, dan tentu itu adalah bagian dari visi misi Al-Ghifari ya, bagaimana untuk menyebarkan atau dakwah ya kepada umat ya, sebagaimana Rasulullah mencontohkan pada kita semua untuk senantiasa menyebarkan Islam melalui dakwah-dakwah kita. Oke, baik, mungkin kita bisa lanjut nih Bapak terkait kepemimpinan dalam perspektif Islam di zaman Rasulullah. Langsung ke pembahasannya, maka kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang Bapak hormati, ya, kita berbicara tentang kepemimpinan Islam, ya. Pemimpin dalam konsep Islam itu
di antaranya adalah harus memahami dan memenuhi tuntutan sosial, ya, dengan memperhatikan aspek moral dan agama, ya, aspek moral dan agama. Kemudian seorang pemimpin dalam konsep Islam itu harus mampu membimbing dan memimpin komunitasnya dengan penuh tanggung jawab, ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, seorang pemimpin dalam Islam itu harus memiliki teladan yang baik, ya. Sebaik apapun pemimpin, ya, memanage dalam kepemimpinannya, tapi kalau dia tidak punya teladan untuk masyarakatnya atau untuk bawahannya atau untuk rakyatnya, maka dia tidak termasuk kategori pemimpin yang sukses. Oleh sebab itu, maka teladan ini adalah bagian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya, dalam konsep kepemimpinan Islam. Nah, rekan-rekan, dalam pandangan Islam, ya, terdapat tipologi terkait dengan kepemimpinan Islam. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kesamaan antara ucapan dan perbuatan, ya. Seorang pemimpin tidak cukup hanya bisa menyampaikan, tidak cukup hanya memerintah, ya, tetapi bagaimana apa yang dia ucapkan dia bisa perbuat, gitu ya. Jadi Allah sangat tidak menyukai kepada tipologi manusia yang suka berbicara namun tidak ada hasil kerja dari apa yang diucapkannya, ya. Coba kita bisa tengok di dalam surat As-Saff ayat 61, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah bagi mereka yang mengatakan tetapi tidak bisa mengerjakan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus mampu menepati janji. Ya. Karakter pemimpin yang suka menepati janji inilah merupakan perwujudan iman yang kuat dan sikap yang luhur dan terpuji, sehingga dapat melahirkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat. Mohon maaf, ya, kita bisa lihat di kemarin, mulai dari Pilpres, pemilihan legislatif, kemudian sekarang Pilbub, Pilwalkot, ya, pemilihan bupati, ya, banyak janji-janji program yang mereka sampaikan, ya. Kalau janji yang mereka sampaikan tidak didapati, ya, maka Islam mengajarkan, ya, orang yang ingkar janji adalah bagian dari ciri orang yang munafik, ya. Ayatul munafiki salasun, ciri orang yang munafik itu 3. Di antaranya ketika dia berjanji tidak menepati, ya. Maka tidak boleh ada pemimpin dalam prinsip Islam, ya, dalam konsep Islam, hanya berjanji tapi tidak bisa menepati. Hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa berbuat. Ya. Kalian bisa melihat apakah ada pemimpin yang seperti ini? Ya, silahkan lihat sendiri. Mulai dari Pilpres kemarin, ya, apa janji-janji mereka ketika kampanye, lalu dibuktikankah janji itu? Kita bisa melihat, ya, kita bisa mengevaluasi, ya, apa yang mereka janjikan selama kampanye. Kemudian yang ketiga, seperti yang Bapak sampaikan di prolog tadi, bahwa seorang pemimpin itu harus mampu mencontoh, ya, memberikan teladan seperti yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Ya, ingat rekan-rekan bahwa salah satu keberhasilan metode dakwah Rasulullah adalah dengan teladan yang baik. Tidak sedikit kafir Quraisy yang masuk Islam karena teladannya, sikapnya yang mencontoh-contoh yang baik kepada mereka.
Ya. Jadi kalau seorang pemimpin tidak memberikan teladan yang baik, maka rasanya sulit untuk mencapai satu tujuan. Ya, jangankan di level pemimpin yang paling besar, sekelas pemimpin negara, di lingkup keluarga, ya, lingkup terkecil, seorang ayah, ya, ingin mendidik anaknya, membentuk anak menjadi anak yang soleh dan soleha, tidak cukup dengan perintah, tidak cukup dengan mengajarkan, ya, dek sholat, dek ngaji, dek belajar, tapi orang tua tidak berikan contoh, ya. Alangkah lebih efektifnya ketika orang tua mengajarkan memerintahkan sesuatu iringi dengan teladan. Dan itulah salah satu konsep keberhasilan dakwah Rasul, ya. Rasul berdakwah, berhasil dalam berdakwah karena didasari oleh salah satunya teladan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang Bapak hormati, ya. Kemudian bagaimana teladan sifat Rasulullah sebagai pemimpin yang harus kita teladani? Ya. Yang pertama, ya, kita bicara tentang sifat Rasul, ya. Yang pertama adalah sifat siddiq, ya, jujur dan benar. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, yang amanah, dan As-Siddiq, yang jujur. Kehandalan dan kejujuran beliau menjadi dasar kepercayaan yang kuat dari masyarakat sekitarnya. Ya. Kalau Rasulullah tidak jujur, kalau Rasulullah tidak benar, kebayang umatnya seperti apa. Ya. Maka pemimpin hari ini, ya, pemimpin dalam lingkup luas atau pemimpin dalam lingkup kecil atau kepemimpinan kita di Ormawa, ya, di organisasi kemahasiswaan, kejujuran, ya, kebenaran adalah satu sifat yang harus ada dalam diri atau pribadi kita. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu salah satu yang menjadikan Rasul berhasil dalam dakwahnya. Ya. Kemudian yang kedua, teladan sifat Rasulullah sebagai pemimpin adalah amanah, ya, bertanggung jawab, ya, sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, baik dalam konteks kepemimpinan politik maupun dalam spiritual. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kalian adalah pemimpin, dan ingat, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Ya, pemimpin level paling tinggi sampai paling bawah, termasuk diri kita adalah pemimpin. Ya, sehingga Rasul mengatakan setiap kalian adalah pemimpin. Jadi kita pemimpin, minimal pemimpin terhadap diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita memimpin diri kita sendiri? Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita. Ya. Nah, begitupun dalam kepemimpinan Islam, bagaimana Rasulullah memberikan teladan. Ya. Teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah punya amanah, sifat tanggung jawab. Bukan hanya di dalam masalah kepemimpinan politik, tapi juga masalah spiritual. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan amanah. Ya. Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Maka dalam konteks kepemimpinan, ya, sifat tabligh mencakup kemampuan untuk menyampaikan visi misi. Seperti halnya yang suka disampaikan oleh mereka calon-calon pemimpin kita, ya, ketika debat pilpres, debat kemarin pilwalkot, ya, itu kan mereka dituntut untuk menyampaikan visi misi, ya, dipastikan, ya, mereka menyampaikan visi misi apa sih mereka yang akan diperbuat, ya, dalam kepemimpinannya nanti ketika mereka terpilih. Ya. Jadi menyangkut terkait dengan visi misi, terkait kebijakan yang jelas, ya, komunikasi, ya, dan lain sebagainya, itu semua
bagian dari sifat tabligh, menyampaikan amanah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah patonah, intelek dan berpikiran maju. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus punya pemikiran maju ke depan. Ya, bagaimana patonah ini menggambarkan kecerdasan dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menghadapi berbagai macam situasi dan tantangan. Ya, tentu setiap masa kepemimpinan yaitu tidak terlepas dari berbagai macam situasi dan kondisi tantangan yang tentu berbeda antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Ya. Jadi di masa Rasulullah, ya, di masa sahabat sampai sekarang, tentu tantangan dalam memimpin sebuah negara itu berbagai macam situasi, kondisi yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin. Nah, rekan-rekan, dari pemimpin yang memiliki sifat patonah, ya, insya Allah akan mampu untuk mengambil kebijakan, ya, yang sangat bijak. Ya, jadi kebijakan, ya, dia lahirkan melalui pemikiran yang matang. Ya, kebijakan yang dapat berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, rekan-rekan yang Bapak menghormati, ya, kemudian ada beberapa aspek yang dapat kita ambil sebagai teladan dari kepemimpinan Rasulullah. Ya, pertama, ya, musyawarah dalam mengambil keputusan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jadi tidak otoriter, tidak karena saya sebagai pemimpin, ya, kemudian membuat suatu kebijakan, ya, di mana kebijakan itu tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu, yang pada ujungnya kebijakan itu bisa merugikan sebagian masyarakat, ya, atau sebagian golongan. Bagaimana ini satu hal yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika kita, ya, ingin mengambil sebuah keputusan, maka kuncinya dengan jalan musyawarah. Ya, jadi Rasulullah mengutamakan musyawarah dalam menghadapi keputusan besar, ya, melibatkan para sahabatnya untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Karena kita meyakini, ya, ketika akan diambil sebuah kebijakan, maka ada masukan-masukan, ya, antara yang satu dan yang lain tentu berbeda. Yang pada intinya adalah, jadi aspek yang dapat diambil sebagai teladan dari kepemimpinan Rasulullah, yang pertama, musyawarah dalam mengambil keputusan, ya, itu sesuatu yang harus kita teladani. Yang kedua, akhlakul karimah. Rasulullah itu selalu menunjukkan akhlak yang mulia dalam tindakan sehari-hari, menciptakan suasana yang menyenangkan, santai, terbuka, kelembutan, sopan santun, tidak pernah mencela, menjadi bagian dari kepribadian. Subhanallah, luar biasa. Ya, dengan akhlakul karimah, ya, atau dalam istilah Al-Quran, akhlakul azimah, ya, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, ya, yang menjadikan teladan bagi seluruh umatnya. Dan ini bagian dari keteladanan beliau yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kebijaksanaan dalam bersikap. Nabi Muhammad menunjukkan kebijaksanaan dalam menangani konflik. Ya, masih ingatkah dalam satu sejarah, ya, tentang perselisihan kepala suku terkait penempatan Hajar Aswad di Ka'bah. Ya, jadi rekan-rekan, pada saat itu terjadi banjir bandang, sehingga menyebabkan Hajar Aswad tergelincir, ya, dari tempatnya, ya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat di situ bermusyawarah, ya, bagaimana, ya, untuk mengambil sikap, ya, untuk memutuskan siapa yang menempatkan kembali Hajar Aswad yang tergelincir akibat banjir itu. Nah, setelah melalui musyawarah, ya, kemudian ternyata Rasulullah, karena diberikan gelar Al-Amin,
maka Rasulullah Muhammad dipercaya untuk meletakkan kembali Hajar Aswad yang yang tergelincir dari Ka'bah. Gitu. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Rasulullah selalu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan ini prinsip buat kita. Ya. Jadi Rasul senantiasa menempatkan kepentingan bersama, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Memberikan prioritas pada kebutuhan para sahabat-sahabat, ya, dan keluarganya sebelum dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kelima adalah sifat rendah hatinya Rasulullah. Kita tidak boleh rendah diri, tapi kita harus rendah hati. Karena berbicara rendah diri itu terkait dengan fisik, ya. Tetapi kita harus bagaimana kita untuk rendah hati, ya. Nabi Muhammad, ya, senantiasa memiliki sifat tawadu, ya, tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah bangga menjadi seorang pemimpin, seorang rasul, ya. Nah, sikap inilah yang harus kita ambil sebagai teladan dari kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu dulu yang Bapak bisa sampaikan, ya. Silakan kalau rekan-rekan mungkin ada yang perlu didiskusikan, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak, pembahasannya ya sangat Masya Allah luar biasa. Ternyata yang namanya kepemimpinan tuh udah diajarkan ya Pak dari zaman Rasulullah juga. Nah, di sesi selanjutnya ini Pak ada 3 pertanyaan dari teman-teman. Mungkin bisa saya bacakan langsung ya Pak. Silakan. Ini pertanyaan pertama dari Ipah Maulani. Bagaimana Gen Z dapat menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Oke, kita bicara ormawa ya. Kita jangan bicara presiden, dengan bicara kepemimpinan mereka ya. Kita evaluasi ormawa, kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi kemahasiswaan kita yang ada di 18 ormawa. Ya. Bagaimana kita menerapkan kepemimpinan ya di generasi kita, ya? Kita lingkupnya kampus saja, ya. Mulai dari ketua ormawa, ketua hima, ketua UKM, ketua DPM, ketua BEM, ya. Yang pertama sebagai bentuk aplikasi atau bentuk kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasul dalam kehidupan kampus, ya. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, ya. Yang 4 itu harus ada dalam diri kita. Ya, bukan hanya ini harus dimiliki oleh pemimpin, seorang presiden, seorang bupati, seorang wali kota. Dalam lingkup kita, organisasi kita yang ada di kampus kita, maka kejujuran, ya, kemudian teladan, ya, amanah, ya, transparansi. Ini juga bagian dari kita bisa mengaplikasikan apa yang dicontohkan Rasul dalam kehidupan kampus, ya. Kalau tidak jujur, ya, contoh ada satu kegiatan, ya, bikin LPJ-nya, ya, tidak jujur, ya, kan itu sudah membohongi diri, juga membohongi teman-teman, menghormati anggota UKM ormawa yang lain, juga membohongi pihak kampus. Yang sangat sederhana saja, ya, bagaimana menerapkan kepemimpinan Rasulullah itu, kejujuran ini harus kita lakukan, ya. Salah satunya adalah dalam pembuatan LPJ yang jujur, ya. Kemudian dalam membuat program yang benar, ya, program masing-masing ormawa, ya. Mungkin wilayah kita disitulah, ya, kita belajar dari bawah bagaimana kepemimpinan di zaman Rasul, ya, kita terapkan. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Ini kuncinya. Ya, insya Allah kalau kita sudah bisa meneladani sifat 4 Rasulullah ini, ya, kita terapkan bukan hanya di kehidupan kampus, mungkin di kehidupan yang paling bawah, di lingkungan keluarga.
insya Allah, ya, keluarganya akan bahagia, keluarganya akan sejahtera, ya. Kalau di lingkupan kampus, insya Allah tujuan organisasi bisa akan kita capai, ya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Insya Allah ya Pak. Ternyata kalau kita berfokusnya ke teladan Rasul tuh nggak pernah gagal ya Pak, mau kepemimpinan apapun ya. Oke, jadi kan sekali lagi Bapak sampaikan, salah satu yang menyebabkan Rasul berhasil dalam kepemimpinannya, ya, adalah kuncinya teladan. Ya, teladan, jujur, amanah, sidik, tablik, amanah, patonah. Itu saja pegang. Ya, selama kita mengikuti apa yang pernah dicontohkan Rasul dengan keempat sifat tadi, insya Allah tujuan organisasi, tujuan negara, tujuan bangsa, tujuan dalam keluarga, insya Allah bisa kita capai dengan baik. Oke Bapak, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Ini dari Siti Maesaroh. Apa saja prinsip dalam Islam yang dapat menjadi pedoman bagi Gen Z dalam berinteraksi di media sosial sebagai pemimpin? Oke, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita hidup, ya, beda dengan 30 tahun yang akan datang. Bapak masih ingat masa kuliah saja HP masih terbatas, ya, apalagi masa SMA, masa SMP, ya, belum ada. Ya, Bapak masih ingat waktu bikin skripsi, itu referensinya baru buku, belum bisa searching Google kayak sekarang. Ya, nah, sekarang hidup kita di zaman serba IT, ya. Nah, bagaimana ada salah satu etika bermedsos, ya, dalam satu kepemimpinan kita, ya, ada satu etika, ya, yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan. Ya, di antaranya adalah 3, ya. Terkait dengan medsos, ya. Yang pertama adalah hisab. Apa itu hisab? Perhitungkan efek negatif dan positifnya. Hati-hati dengan ITE. Ya. Jadi pertama, dalam konsep Islam, seorang pemimpin itu, ya, harus memiliki sifat hisab. Apa hisab itu? Sekali lagi, harus punya perhitungan matang. Dampak negatif dan positif. Contoh, statement seorang pemimpin, ya, kalau salah, ya, wah, itu efeknya luar biasa. Ya, punten lah. Kemarin ada calon presiden, ya, yang yang punya program guru akan menambahkan tambahan gaji 3 juta atau 2 juta per Maret, ya, kalau tidak salah. Kan mereka ramai, gitu kan? Itu ditagih. Statement itu, ya, terlepas dari itu adalah visi misi mereka, ya. Tapi kalau memang itu sekiranya tidak bisa dilaksanakan, ya, lebih baik tidak disampaikan, ya. Nah, dalam lingkup kita, ya, kita dalam bermedsos, bagaimana Islam mengajarkan kita harus memiliki hisab itu, perhitungan kira-kira kalau saya bikin status ini ada yang tersinggung gak sih? Ya, kalau saya bikin tulisan di medsos, kira-kira baik nggak sih? Apa efeknya? Apa negatifnya? Apa positif? Itu harus sampai ke sana. Ya, karena efeknya, ya, jari ini, ya, bisa menjadikan orang berurusan dengan hukum, bisa menjadikan orang dengan tangan bermedsos ini bisa menjadikan dia orang sukses. Tergantung bagaimana kita bisa menjaga. Ya, itu yang pertama. Jadi hisab, ya. Kemudian yang kedua, istifadah. Ya. Jadi seorang pemimpin itu, ya, apalagi kita, ya, Gen Z ini, dalam bermedsos itu harus istifadah, intifadah. Apa artinya? Harus melahirkan nilai-nilai manfaat. Apa yang kita share di media sosial, pastikan ada manfaat. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berikan kebaikan, nilai kebaikan bagi orang lain. Ya. Memberikan manfaat bagi orang lain, ya,
bisa melalui medsos, ya, bisa melalui media yang lain, dan salah satunya adalah untuk kita Gen Z ini, kita bisa tidak terlepas dari namanya medsos, maka jadikan medsos ini sebagai lahan untuk ibadah, untuk melahirkan menuai nilai-nilai kebaikan. Ya. Dan yang ketiga, ya harus bertanggung jawab. Ya, apapun yang kita buat, apapun yang kita share di medsos, ya, jangan menghindar dari masalah. Artinya, kita berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Maka intinya, ya, siapapun, ya, hati-hati dengan medsos, ya. Apabila Gen Z ini adalah generasi yang sekarang sudah masuk ke berbagai ranah, FB, medsos, Instagram, TikTok, apalagi Ya, Twitter juga. Twitter dan lain sebagainya. Ya, lakukan sesuatu yang baik, ya, sehingga kebaikan yang kita share di medsos akan melahirkan kebaikan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Oke Pak, di sini ada pertanyaan ketiga nih Pak, agak melenceng ke politik ke Pak. Ya, silakan. Ini dari pertanyaan dari teman saya Gilang Ginanjar ya Pak ya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai di zaman sekarang tentang kepemimpinan Muslim yang dikaitkan dengan politik identitas seperti membawa agama Islam gitu Pak? Oke, terima kasih. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Ya, walaupun secara spesifik ini ayat ini bukan terkait dengan ini, tapi tidak sedikit orang yang menjual ayat demi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ya. Untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok, dia bawa bendera agama. Ya. Ketika berbicara agama, karena mayoritas kita adalah mayoritas Muslim, maka orang, ya, akan berbondong-bondong untuk mengikuti apa yang dia sampaikan. Ya, ada satu catatan yang coba saya catat di catatan saya. Politik agama adalah menjadikan agama sebagai pijakan utama dalam berpolitik, selama tidak bertentangan dengan kaidah. Silahkan saja. Tetapi kalau menghalalkan segala cara demi untuk sebuah kemenangan, ya, tapi dengan cara sekali lagi mengatasnamakan agama, menjual agama, apalagi menjual ayat Allah, menjual ayat Al-Quran. Allah mengatakan wala tastaru bi ayati samanan qalila, jangan pernah menjual ayat Allah dengan harga yang kecil. Ya. Nah, jadi politik agama, ya, politik identitas adalah menjadikan agama sebagai pijakan utama dalam berpolitik, bahkan menjadi ruh, jiwa, spirit, dan landasan dalam aktivitas politik. Boleh selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Tapi kalau ternyata agama dijadikan sebagai, ya, senjata berpolitik, ya. Nah, karena kalau sudah berbicara agama, sudah, ya. Maka intinya adalah jangan agama dijadikan sebagai alat untuk sebuah politik, apalagi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Terima kasih. Alhamdulillah ya Pak, tidak terasa waktu kita sudah selesai. Bapak barangkali ada closing statement nih Bapak terkait materi. Terima kasih rekan-rekan. Jadi intinya kepemimpinan dalam Islam, ya, bagaimana kita dari lingkungan keluarga yang sangat kecil, lingkungan masyarakat sekitar, ya, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan negara yang sampai tingkat yang lebih tinggi, maka kuncinya 4. Islam mengajarkan kepada kita, ya, kepemimpinan Islam, ya, seorang pemimpin, ya, kalau ingin berhasil dalam memimpin kepemimpinannya dalam sebuah negara, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lingkungan, maka 4 sifat Rasul ini harus kita teladani. Syirik, amanah, tabligh, patonah. Tidak ada yang lain.
Hatur nuhun, terima kasih. Oke, hatur nuhun Bapak sudah menyempatkan waktunya di Talk Show Sami-sami. Unfari. Semoga sukses dan sehat selalu ya Pak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum closing dari kita host nih ada pantun dulu ya. Oke, yang lainnya jangan lupa bilang cakep. Oke. Ke pasar beli buah kelapa, Cakep. dibuat minuman segar terasa. Cakep. Pemimpin bijak penuh cahaya, Cakep. menuntun umat menuju surga. Cakep. Saya juga ada pantun nih Pak. Dari Boleh. Teh Desi ya. Silakan. Oke. Ke taman indah memetik bunga. Cakep. Harum semerbak di sepanjang waktu. Cakep. Terima kasih atas perhatian semua. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.